Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan Al-Aziz. Jadi ada nama biasanya Abdul Aziz. Ya, ada Nurul Aziz. Nurul Aziz itu Nurul Aziz. Cahayanya yang maha kuat. Jadi cahaya Allah. Kata Al-Aziz niku menunjukkan makna kuat, perkasa, menang. Jadi Allah niku adalah zat yang kuat. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Allah itu tidak bisa dikalahkan. Ya mungkin manusia bisa sombong, sakit, rumongso kuat. Tapi Allah tunjukkan seperti yang namanya Raja Namrud. Tapi Raja Namrud matinya karena nyamuk. Jadi nyamuk melebu. Jadi kita ini ya sing hebat ya, bahkan mungkin dokter yang punya gelar jentrek-jentrek tapi suruh memprediksi corona nggak bisa. Isone kon mingkem kabeh nutup masker. Padahal yang paling angel nutup masker iso ambekan. Jadi ya akhirnya nih kok jangan nutup masker bolak-balik melorot. Mau dipelorot kira, bukan bolak-balik melorot tapi memang dipelorot. Jadi bisanya itu ini menunjukkan bagaimana manusia itu adalah makhluk yang lemah. Jadi Allah mengutus makhluk-makhluk kecil itu ya, seperti mikroba, virus, manusia tidak bisa apa-apa. Rasa ada tengu wae niku bikin susah. Ya nek. Zamane Pak Maroyo niku biyen tengu. Goleke nggih angel. Pasti nyelempit di tempat yang tersembunyi. Kena udun itu juga susah. Ini kelemahan manusia. Memang juga manusia kadang-kadang ya, kalau sudah punya kekuasaan itu merasa kuat. Jadi di dunia ini kok banyak sepanjang sejarah orang yang merasa di atas Tuhan. Kalau di kisah Ashabul Ukhdud ada raja yang menguji orang yang beriman kepada Allah. Setiap orang rakyatnya ditanya, apakah sampean beriman kepada Allah apa kepada saya? Kalau menyatakan beriman kepada Allah, maka dimasukkan ke dalam parit. Maka disebut al-ukhdud, parit. Paritnya diberi api. Zaman Firaun enggak gitu. Masyitoh dan keluarganya dimasukkan ke kuali yang mendidik. Jadi Masyitoh niku seperti istri Firaun, Asyiyah binti Muzahim. Ya, itu yang beriman kepada ajaran Nabi Musa, tapi sembunyi. Setelah konangan semua disiksa. Mungkin ya, zaman sekarang orang ya bisa dengan kekuasaannya bisa seenaknya ya, memenjarakan orang karena keyakinan agama. Di dunia banyak gitu. Mungkin karena dia berkeyakinan agama terus dipenjarakan dengan kekuasaan. Hukum digunakan untuk memukul. Tapi besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, manil mulkul yauma. Siapa yang saat ini mengaku sebagai raja? Enggak ada. Enggak usah di akhirat.
Rata-rata sejarah membuktikan raja-raja diktator yang menggunakan kekuasaan untuk menindas itu ya rata-rata ya tumbang. Siapa yang mengira ya? Kalau zaman dulu Fir'aun sampai 60 lebih. Kalau zaman modern ada Ferdinand Marcos sampai berapa itu? Ya, di atasnya Pak Harto nih. Ya, siapa yang mengira tumbang? Ya, ada Fidel Castro juga. Ya, ada dulu kekuatan Hitler yang semena-mena. Pada akhirnya tumbang. Ya. Jadi yang hukum Allah itu ya, ada hukum yang terkait ya yang Allah ya berikan hukumannya di akhirat, tapi ada beberapa masalah, beberapa hal yang Allah segerakan di dunia, termasuk ketidakadilan. Jadi kalau ketidakadilan itu hukum sosial. Kalau hukum sosial itu akan Allah berikan juga di dunia. Nek boten percaya jenengan ya, kalau tonggone rasa api. Wis suloyo terus karo tonggone. Pasti tidak mungkin tenang hidupnya. Karena itu hukum sosial. Jadi kalau hukum sosial itu akan ada hukuman dunia. Tapi kalau mungkin maksiat kepada Allah yang bukan kaitan dengan hukum sosial, yaitu hukumannya besok di akhirat. Jadi ketidakadilan semena-mena pada orang lain, suloyo karo wong liya ya akan dibalas oleh Allah di dunia. Ini yang tidak terbalaskan ya, tidak semuanya dibalas di dunia, sisanya besok di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak akan bisa dihalangi kalau berkehendak. Kalau Allah misalnya menghendaki salah satu dari jamaah ini besok menjadi presiden, nggak ada yang menghalangi. Amin. Siapa yang mengira presiden-presiden yang muncul itu dulu mengira dulu itu mau jadi presiden? Nggak ada. Entah jalurnya apa, wallahu. Kalau Allah berkehendak akan terjadi yu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah akan memuliakan yang Allah kehendaki, bisa juga Allah akan menghinakan yang Allah. Sing kuasane kuat, kalau Allah mau menghinakan kecil ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita sadari. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami Al-Aziz, kita hendaknya mencari kemuliaan, kekuatan itu pada Allah. Jangan mencari kemuliaan kepada manusia.